Metode produksinya yang pertama di dunia. Dulu kan metode yang lama menggunakan target nikel, sedangkan metode baru ini kita menggunakan ZN64. Halo kawan BRIN, kabar membanggakan datang dari dunia riset Indonesia. Tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional berhasil mencetak sejarah dengan memproduksi radioisotop tembaga 64 atau Cu-64, sebuah bahan penting untuk diagnosis dan terapi kanker dengan metode baru yang lebih murah, aman, dan ramah lingkungan. Metode inovatif ini tidak hanya menjadi terobosan, tapi juga pertama di dunia. Selama ini, produksi Cu-64 bergantung pada teknologi konvensional yang mahal dan bahan baku yang sulit diperoleh, serta harus diimpor dari luar negeri. Keberhasilan ini membuka jalan bagi kemandirian Indonesia dalam memenuhi kebutuhan radioisotop untuk rumah sakit dan layanan kesehatan dalam negeri. Sebuah langkah besar menuju ketahanan dan kedaulatan teknologi nuklir untuk bidang kesehatan. Radioisotop Cu-64 itu adalah isotop radioaktif dari unsur tembaga dengan nomor atom 29 dan nomor massa 64. Di dalam kedokteran nuklir, Cu-64 ini digunakan untuk diagnosis dan terapi, ya. Makanya dia disebut sebagai radioisotop teranostik. Jadi kalau untuk terapi memanfaatkan partikel beta negatif yang dipancarkan dari Cu-64, sedangkan kalau untuk diagnostik memanfaatkan partikel positron yang dipancarkan, terutama untuk positron emission tomografi di kedokteran nuklir. Metode produksinya yang pertama di dunia. Dulu kan metode yang lama menggunakan target nikel, sedangkan metode baru ini kita menggunakan ZN64. Nah, makanya kita mengusulkan metode ini dan pertama kali dilakukan eksperimen di dunia. Sebetulnya kalau studi teoritis sudah banyak, tapi yang melakukan eksperimen baru kita pertama. Karena targetnya kita berubah menjadi ZN64, otomatis metodenya harus diubah. ZN64 yang digunakan untuk menembak target ZN64 adalah neutron, gitu ya. Nah, neutron sendiri dihasilkan dari siklotron. Jadi prosesnya sebetulnya 2 kali iradiasi untuk metode baru ini. Nah, keunggulannya yang pertama adalah bahannya relatif lebih murah dibandingkan dengan bahan nikel 64. Kemudian dari segi impuritas, ya, kemarin dari hasil penelitian kami, impuritas yang dihasilkan tidak ada sama sekali, artinya bebas pengotor. Di Indonesia belum, tetapi di luar negeri sudah banyak digunakan gitu. Makanya kita pengen di Indonesia ini nanti kalau kita sudah berhasil sampai produksi radiofarmakanya, ya otomatis rumah sakit di Indonesia yang mempunyai fasilitas kedokteran nuklir yang bisa menggunakan Cu-64 gitu. BRIN TV, TV riset zaman now.